Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini, di hari perhentian yang Tuhan berikan bagi kita di penghujung bulan Oktober ini, di mana Tuhan tetap memberkati dan melindungi kita. Dan saya percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam satu minggu kita beraktivitas. Tiba pada hari perhentian, pada pagi hari ini, kita akan mau duduk mendengar firman Tuhan dan mau diajar oleh firman Tuhan. Karena itu siapkanlah hatimu, dan siapkanlah semua keberadaan keluarga kita dan kita yang berada ibadah di gereja maupun yang ada di rumah melalui virtual. Mari mempersiapkan diri, biarlah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita dapat kita pahami dengan pertolongan Allah Roh Kudus, karena kita sudah menyiapkan hati kita untuk mendengar pengajaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini, di mana hari perhentian yang Kau berikan bagi kami, hari Sabat. Kami mau duduk mendengar pemberitaan firman Tuhan dan kami mau menjadi seorang murid yang diajar oleh firman Tuhan. Karena itu Tuhan, kami memohon Engkau hadir, Engkau memberkati pemberitaan firman ini. Roh Kudus bekerja dalam pemberitaan firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikannya. Kendalikan dalam tuntunan Allah Roh Kudus. Biar firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar hari ini, dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bertepatan dengan tanggal 31 di bulan Oktober ini, di mana saya selalu katakan di awal minggu dari bulan Oktober ini, saya berkata ini merupakan bulan di mana disebut bulan reformasi. Dan setiap gereja Tuhan selalu mengingatkan jemaat, selalu memberikan pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang mengingatkan kembali bahwa ada gerakan yang luar biasa menjadikan gereja itu kuat dan mengembalikan marwah firman Tuhan itu, roh reformasi itu untuk digiatkan lagi sampai hari ini. Dan mari kita melihat pada minggu ini kita akan belajar akan firman Tuhan dalam Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17 dan Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105. Dua bagian teks firman Tuhan ini yang menjadi dasar daripada pemberitaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita melihat firman Tuhan ini dan saya ingin mengajak kita memfokuskan diri kita dalam tema kita pada pagi hari ini adalah semangat reformasi menjadi gereja bertumbuh dan berdampak. Sekali lagi, semangat reformasi menjadi gereja bertumbuh dan berdampak. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita kembali memperhatikan, sekali lagi membaca firman Tuhan, Roma pasal yang ke-16, pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17, dan Mazmur 119 ayat yang ke-105. Saya akan membaca dua bagian firman Tuhan ini bagi kita. Firman Tuhan berbunyi demikian. Roma pasal yang ke-1 ayat 16 sampai dengan ayat 17 berbunyi demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Mari kita membaca ayat yang ke-17, juga berbunyi demikian. Dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Mazmur 119 ayat yang ke-105 berbunyi demikian. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mengulanginya, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Setiap tanggal 30 Oktober dan seluruh gereja Tuhan memperingatinya sebagai hari reformasi gereja. Setiap tanggal 30 Oktober. Sekali lagi,
Semua gereja, seluruh gereja Tuhan memperingatinya sebagai hari reformasi gereja, di mana gerakan reformasi dilakukan oleh seorang pemuda, Martin Luther, yang berkebangsaan Jerman, dikatakan di sana, yang hidup pada tahun 1483 sampai dengan 1546. Saudara, disinilah dikatakan Martin Luther merupakan tokoh kunci dari reformasi Protestan itu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dikirakan sekitar tahun 1500, Gereja Katolik mengajarkan bahwa, dikatakan kalau kita melihat sejarahnya, bahwa keselamatan diperoleh melalui iman, melalui perbuatan baik, dan juga melalui anugerah daripada Tuhan. Namun dikatakan meski seseorang yang sudah bertobat dari dosa-dosanya, ada proses yang dalam pengajaran dikatakan gereja Katolik waktu itu, di mana dikatakan sebelum mencapai surga mereka harus melalui sebuah tahapan yang disebut nama api penyucian. Ini sejarah daripada gerakan itu. Awal dikatakan di mana gerakan yang dilakukan oleh Martin Luther itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, terjadinya praktek ketika ada dikatakan gereja Katolik masih mengakui waktu itu iman. Mereka mengakui bahwa keselamatan itu diperoleh melalui iman, dan mereka juga mengakui bahwa melalui perbuatan juga keselamatan itu beroleh melalui perbuatan baik dan juga anugerah daripada Allah. Tetapi bukan hanya sampai di situ, masih ada step lagi, tahap yang harus dilalui seorang yang bisa masuk surga, yaitu mereka harus melewati yang namanya api penyucian. Disinilah yang menjadi persoalan di mana Martin Luther mulai tidak menerima hal-hal yang tidak masuk akal. Bahkan hati nuraninya tidak sesuai menerima ajaran ini. Dikatakan di sana terjadi praktek yang paling disebut kontroversial di sana adalah jual beli surat pengampunan dosa, karena ada tadi yang disebut namanya api penyucian. Ada tahap yang harus dilalui. Setiap orang yang berdosa dikatakan di sana mereka harus mereka harus menebus yang disebut surat penyucian, surat pengampunan dosa dikatakan di sana. Saudara, surat pengampunan dosa ini yang sering kita dengar yang disebut indulgensia. Kata ini, surat penghapusan dosa. Surat-surat ini siapa yang bisa mampu membeli banyak, dia bisa juga sering-sering untuk mendapat pengampunan dosa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang dianggap bisa menentukan seseorang bisa masuk surga, yaitu seberapa lama yang dia dibutuhkan oleh seseorang untuk dalam memasuki api penyucian itu. Dan akibatnya dikatakan di sana terjadi praktek yang disebut korupsi. Mereka dengan menjual, para pemimpin-pemimpin umat waktu itu berani untuk menjual dari surat pengampunan dosa ini. Mereka korupsi, saudara. Inilah yang membuat hati daripada Martin Luther ketika dia berada di sana melihat praktek-praktek ini yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Selama bertahun-tahun Martin Luther bergumul tentang apakah dirinya cukup layak untuk menerima perkenan Tuhan atau tidak. Dia katakan, apakah saya ini bisa masuk surga? Apakah Tuhan memperkenankan saya dan berkenan terhadap hidup saya dengan berbuat baik, dengan beriman, bahkan dengan surat pengampunan dosa yang dia bisa beli. Dan inilah yang membuat dia terus bergumul. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pergumulan Martin Luther ini terjawab ketika ia membaca bagian firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-1 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Disinilah titiknya terjadi restorasi, terjadi perubahan cara berpikir, terjadi gerakan reformasi dalam dirinya seorang Martin Luther. Sehingga dia katakan, Martin Luther pernah berkata seperti ini dalam tulisannya, pengalamannya. Pengalaman Martin Luther dalam pergumulan rohaninya telah mengajarkan bahwa seperti ini, perilaku baik dan ritual gerejawi sesungguhnya tidak dapat menghilangkan dosa. Sekali lagi, dia menulis ketika dia menemukan kebenaran firman Tuhan dalam Roma pasal 1
ayat 16-17 dikatakan dia melihat sesuatu yang sesungguhnya selama ini dia ikutin tidak benar. Dia katakan perilaku baik dan ritual gerejawi sesungguhnya tidak dapat menghilangkan dosa manusia di hadapan Allah. Saudara, puncaknya dari pemikiran dan pembaharuan hidup Martin Luther terjadi pada tanggal 30 Oktober tahun 1517. Di sana ia akan melalui dengan tidak setujuannya praktek-praktek itu, ia menulis, dikatakan ada 95 tesis atau dalil yang dia tulis dengan tangannya sendiri. Dia mengambil tulisan itu dan menempelkannya di depan pintu gereja Basela Santo Petrus di Wittenberg, Jerman. Dia menulisnya dan ditempel di depan pintu gereja. Setiap orang yang masuk untuk beribadah, datang untuk mengaku dosa di sana, mereka menulis 90 dalil itu. Membaca tulisan itu. Saudara, apa yang terjadi? Martin Luther diprotes keras, dikatakan bahwa praktik penjualan surat penghapusan dosa atau indulgensia tidak membuat gereja memiliki otoritas. Untuk apa? Menyelamatkan orang. Gereja tidak memiliki otoritas menjamin bahwa dosa orang itu sudah diampuni. Tapi yang bisa menjamin, dikatakan Yesus dan firman Tuhan. Inilah yang diprotes, ditulis dalil-dalil ini ditulis oleh Martin Luther. Dan ditempellah di depan pintu gereja. Ada 95 poin tesis yang dia tulis di sana dengan tangannya sendiri. Dan penyebarannya, dalil ini tersebar di seluruh Jerman waktu itu dan di gereja-gereja Katolik. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa pokok ajaran Martin Luther dapat yang membuat orang gempar waktu itu? Inti dari 95 itu, inti dari pengajarannya dikatakan dapat kita rangkum dalam 4 bagian dikatakan. Luther berkata, hanya Alkitab, yaitu sola scriptura. Hanya ada firman Tuhan yang satu-satunya yang membuat orang bisa percaya dan bertemu dengan Kristus dan bisa memperoleh pengampunan. Hanya melalui kita membaca firman Tuhan, ada di sana. Bukan perbuatan baik, bukan juga dikatakan di sana karena kita hanya beriman, tetapi ada dalam firman Tuhan di sana. Disebut juga sola gratia. Hanya melalui anugerah Allah kita dapat diselamatkan. Bukan perbuatan baik, bukan usaha kita, bukan surat pengampunan dosa, bukan api penyucian yang dibuat oleh manusia. Kita bisa masuk surga yang hanya adalah sola gratia. Hanya oleh anugerah Tuhan. Yang ketiga dikatakan sola fide. Jadi dikatakan hanya melalui iman kita diselamatkan. Makanya dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dikatakan hanya melalui iman kita bisa diselamatkan. Beriman kepada Kristus Yesus kita diselamatkan. Yang keempat dikatakan intinya dirangkum sola dia gloria. Dio gloria dikatakan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh manusia selain memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Bukan manusia yang meninggikan manusia, tetapi manusia mengagungkan Tuhan. Inilah yang dalil, bagian-bagian dalil itu dirangkum. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. 4 pokok pengajaran ini bermuara dari satu hal, terutama yang menjadi poin pengajaran Martin Luther adalah dikatakan adalah hanya Alkitab, sola scriptura. Hanya oleh Alkitab, hanya oleh anugerah, hanya oleh iman dan kemuliaan bagi Tuhan orang bisa bertemu dengan Tuhan, bisa masuk surga, dan itu ditemukan dalam pengajaran Alkitab. Bukan dari pengajaran lain, ada dalam firman Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Semangat Martin Luther adalah semangat mereformasi gereja, bukan semangat memecah belah gereja. Ingat, semangat yang dilakukan oleh Martin adalah semangat mereformasi gereja, bukan semangat memecah belah gereja atau mendirikan gereja baru. Ini penting harus kita pahami. Dia tidak memecah belah gereja Katolik, dia juga tidak mendirikan gereja baru, tetapi dia memiliki semangat mereformasi, mengajak orang-orang percaya kembali ke Alkitab, bukan kembali ke pengajaran akal manusia, kembali kepada Allah, percaya kepada firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Semangat Martin Luther
dikatakan agar gereja Tuhan kembali kepada Alkitab ini, saudara, sebagai satu-satunya, dikatakan satu-satunya kebenaran, dan semangat reformasi ini pun diteruskan oleh, kalau kita membaca John Calvin dan Dr. Theodore Beza, kita membaca beberapa pakar teologi, mereka terus mendengungkannya. Semua orang percaya kembali ke pengajaran Alkitab, kembali kepada firman. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, semangat reformasi yang digerakkan oleh Martin Luther sudah mulai memudar. Kalau kita melihat sekarang, mulai luntur sehingga tidak konsisten sampai hari ini. Gereja-gereja Tuhan tidak lagi mendengungkan, yaitu gerakan reformasi, yaitu mengembalikan seluruh pusat pengajaran, seluruh konsentrasi umat Tuhan kepada Alkitab. Ini sudah mulai tergeser. Di mana dikatakan di sana tidak lagi menjunjung otoritas Alkitab, melainkan dikatakan yang masuk mempengaruhinya adalah pengajaran humanisme ateis. Saudara, sekali lagi, gereja Tuhan di mana akhir ini sebagian gereja mulai bergeser yang namanya dipengaruhi oleh pengajaran humanisme ateis, di mana dikatakan pengajaran postmodern ini yang berusaha untuk mengkompromikan iman Kristen bahwa di luar Tuhan Yesus masih ada keselamatan. Melalui perbuatan baik, mereka mengajar, dikatakan ini orang bisa diselamatkan melalui kehidupan yang baik, tidak berbuat kejahatan dengan orang lain, orang bisa memperoleh keselamatan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, inilah pengaruhnya. Kalau kita tidak hati-hati dengan humanisme ateis ini, mereka berkata, oh bukan kuasa Tuhan bisa menyembuhkan melalui secara psikologi, melalui cara itu yang ditekankan. Orang-orang bisa sembuh dengan berbagai cara. Yang penting dikatakan orang itu baik. Saudara, ini akibat pengajaran humanisme ateis itu. Membuat dikatakan reformasi mulai memudar. Apa yang digerakkan oleh Martin itu mulai memudar. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sebagian orang, kalau kita memperhatikan, mereka kalau kita berbicara, rajin baca firman, rajin berdoa, rajin untuk bersekutu, membangun hubungan dengan Tuhan. Mereka katakan, oh itu tidak terlalu, yang penting kita berbuat baik. Kita tidak membuat masalah dengan orang lain. Ada yang berkata dulu, kesaksian hidup dulu. Dia rajin membaca firman Tuhan, rajin menghafal. Dikatakan yang penting mengamalkan perbuatan baik, mengamalkan kebenaran. Saudara, ini nanti saya akan bahas. Terjadi pergeseran-pergeseran yang sesungguhnya, yang dimana gerakan reformasi ini yang didengungkan oleh Luther. Ini terjadi dalam biara waktu itu. Terjadi dalam gereja di mana Martin Luther menjadi biarawan di sana. Bahwa orang yang ditekankan pengajaran-pengajaran seperti ini, sesungguhnya ini sudah bergeser dan tidak lagi mendasarkan pengajaran itu Alkitabiah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, seharusnya orang Kristen baik bukan hanya mewarisi tradisi saja, tetapi juga harus menjiwai apa yang dibalik tradisi tersebut, yaitu dikatakan semangat ajaran reformasi. Bukan kita mewarisinya. Kita ini gereja reform, kita ini gereja injili, kita mewarisi gereja itu, ajaran itu. Tetapi apakah kita menjadi persoalan menjiwai, menghidupkan pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan itu di dalam keseharian kita? Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaannya bagi kita, apa saja semangat reformasi yang terus kita kumandangkan atau siarkan dan kobarkan di dalam pengajaran gereja dan pelayanan masa kini? Seperti apa? Yang pertama dikatakan semangat reformasi. Itu dikatakan semangat untuk mencintai firman Tuhan. Atau semangat ini harus kita kobarkan, harus kita kumandangkan, harus kita siarkan dalam keluarga kita, dalam gereja kita, yaitu
semua orang memiliki semangat mencintai firman Tuhan, yaitu sola scriptura. Ayat 16 sampai 17. Saya akan membacanya ulang bagi kita, firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, dikatakan di sana. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Firman Tuhan yang menyelamatkan. Dikatakan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saya katakan tadi, semangat reformasi adalah semangat mencintai firman Tuhan atau sola scriptura. Mencintai Alkitab. Isi Alkitab itu kita baca, kita hafal, kita hidupkan dalam praktek keseharian kita. Jangan kita banyak menghafal ayat, banyak membaca firman Tuhan, banyak berdoa, tetapi hidup kita tidak selaras dan praktek hidup kita tidak selaras dengan firman Tuhan. Inilah yang mau direformasi oleh Martin Luther waktu itu. Dia melihat semua orang dalam biara itu. Setiap pagi dengan teratur mereka membaca ibadah, melakukan rutinitas kegiatan gerejawi mereka. Dan dikatakan di sana, bahkan membuka kotak dikatakan untuk penghapusan dosa, surat-surat di sana. Dan praktek hidup mereka tidak sesuai di pengajaran firman Tuhan. Dan itu hanya memanipulasi. Perbuatan memanipulasi antar sesama, terlebih lagi Tuhan perbuatan itu. Makanya Martin Luther katakan, jangan sampai gereja Tuhan, anak-anak Tuhan mengikuti tindakan ini. Itu sebabnya saya katakan tadi, bahwa kita semangat reformasi yang kita dengungkan, kobarkan di gereja kita, adalah semangat mencintai firman Tuhan. Mari, dorong, mari semangatkan diri buat diri kita. Apapun dimanapun aktivitas kita punya kesempatan banyak untuk membaca, merenungkan kebaikan Tuhan. Melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dari firman-Nya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita benar-benar mencintai firman Tuhan? Bagaimana caranya sekali lagi kita sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan? Menaati segala perintah Tuhan. Sola scriptura. Yang pertama dikatakan orang Kristen yang mencintai Allah dan firman-Nya adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh kembali kepada Alkitab. Ini kuncinya. Orang yang sungguh-sungguh mencintai Allah dan firman-Nya adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh kembali kepada Alkitab. Tidak ada yang lain. Dalam arti Alkitab sebagai standar utama dalam iman, etika, cermin, dan moralitas hidup umat Tuhan sehari-hari. Jadikan firman Tuhan itu patron hidup kita. Jangan ketika kita membaca firman Tuhan, selesai kita berdoa membaca firman, selesai kita mendengar firman Tuhan, mendengar khotbah, dimanapun kita berada hari baik yang di gereja maupun yang ada di rumah, dimanapun mendengar firman Tuhan ini. Begitu selesai ibadah, selesai mendengar firman Tuhan, kita keluar dari aktivitas kita. Kita keluar dari aktivitas kita berada di sana tidak sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar, tidak sesuai dengan firman Tuhan yang kita pelajari, tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Dan firman Tuhan ini harus hidup dalam diri kita sesungguhnya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, orang Kristen yang mencintai Allah dan firman-Nya adalah orang Kristen yang menyukai mempelajari firman Tuhan. Sekali lagi, orang Kristen yang mencintai Allah dan firman-Nya adalah orang Kristen yang menyukai mempelajari firman-Nya. Dalam arti, orang Kristen selalu memiliki kerinduan untuk belajar dan meneliti dan belajar secara mandiri akan firman Tuhan. Seperti ini. Jika jemaat Tuhan ketika mendengar firman Tuhan ini, Anda hanya jangan berhenti di sini. Kalau jika ada kesempatan bagi Bapak Ibu, maka ketika Anda mendengar firman Tuhan dimanapun kita berada, mari kita coba baca ulang ayat firman Tuhan. Bukan hanya mendengar. Kadang kita tidak membuka firman Tuhan, jujur saya katakan. Ketika firman Tuhan dibaca oleh hamba Tuhan di mimbar, jemaat kadang tidak membuka Alkitabnya. Karena firman Tuhan dibaca oleh pendeta.
dia tidak membaca firman Tuhan. Mungkin saya tidak bisa melihatnya, di mana Bapak Ibu bisa berada. Mungkin di gereja iya bisa kita lihat, jemaat bisa membuka firman Tuhan. Membaca ulang firman Tuhan itu. Jika engkau sungguh-sungguh mau terjadi perubahan dalam dirimu, engkau bukan hanya puas mendengar khotbah, mendengar firman Tuhan, tetapi ada kerinduan dalam hati kita untuk membaca ayat itu, merenungkannya kembali dan minta kepada Tuhan pemahaman yang baru lagi dan baru-baru dari firman Tuhan melalui penelitian. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang Kristen yang mempelajari firman Tuhan adalah orang Kristen yang taat menjalankan firman. Ini perlu. Jika engkau dikatakan di sana mencintai Allah dan firman-Nya dan sungguh-sungguh kembali ke Alkitab, engkau harus pasti memiliki roh semangat untuk belajar akan firman Tuhan. Yang juga semangat, jika engkau memiliki semangat untuk mempelajari firman Tuhan, maka engkau juga memiliki semangat roh daripada Tuhan untuk menaati segala perintah dan hukum firman Tuhan itu dalam hidup kita. Itu berarti dikatakan belajar firman Tuhan atau menghafal ayat Alkitab itu saja tidak cukup bagi orang Kristen. Sekali lagi saya, menjadi orang Kristen yang hanya membaca firman Tuhan, menghafal ayat Alkitab itu tidak cukup karena itu bisa mengakibatkan orang Kristen itu menjadi sombong. Bisa berkata, oh saya banyak membaca Alkitab, menghafal ayat Alkitab. Tetapi apakah ayat dan firman Tuhan itu hidup dalam diri kita dan mempunyai dampak, selain bertumbuh dalam diri kita dan punya dampak kepada orang lain, karena ada firman dalam diri kita? Atau firman itu hanya kita hafal dan kita renungkan untuk diri kita dan tidak punya dampak? Sesungguhnya firman Tuhan itu, reformasi itu yang Martin Luther katakan, bukan hanya untuk diri dia, pengalaman pertemuannya dengan Tuhan, terjadi restorasi dengan Tuhan, tetapi apa yang dia alaminya, dia tulis dan dia membawa sebuah pengajaran itu dan diterapkannya dalam kehidupan sehari dan orang mengikuti dan membawa perubahan. Baik secara gereja maupun dunia sampai hari ini, secara khusus orang-orang Kristen. Kembali kepada Alkitab, sola scriptura, kembali kepada pengajaran Alkitab. Kembali melihat kuasa dalam firman Tuhan ini. Janji-janji yang Tuhan sampaikan dalam firman Tuhan. Itu sebabnya kalau kita membaca dalam perjanjian lama. Setiap Tuhan menyampaikan firman kepada para nabi dan kepada raja-raja, kepada imam-imam waktu itu. Persampaikan firman Tuhan ini kepada umatku. Jika mereka sungguh-sungguh melakukan perintah dan hukum yang aku sampaikan kepada mereka, maka aku akan memberkati kemanapun mereka pergi, dan aku menyertai dan ada di tengah-tengah mereka. Tetapi jika mereka tidak melakukan perintah dan hukum Tuhan yang disampaikan, firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka dengan sungguh-sungguh, dan meninggalkannya, mengikuti ajaran-ajaran lain, maka aku akan menghukum mereka dan membuang mereka. Saudara bayangkan, firman Tuhan itu disampaikan kepada para nabi, kepada imam, kepada raja-raja, bahkan kepada hakim-hakim termasuk saya dan saudara hari-hari ini. Jika kita hanya menghafal dan tahu dan tidak menghidupkannya, berarti kita juga sama tidak melakukan perintah dan hukum firman Tuhan itu yang disampaikan bagi kita hari ini. Apa gunanya kita menghafal banyak ayat firman Tuhan? Apa gunanya kita punya waktu jam berdoa banyak? Apa gunanya kita suka membaca firman Tuhan bolak-balik habis berulang kali, tetapi tidak punya dampak perubahan dalam diri kita dan bagi orang lain? Sama saja kita humanisme. Hanya tahu dan tahu, tetapi tidak mengalami perjumpaan secara pribadi dan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita selama ini sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen? Sudahkah kita mencintai firman Tuhan? Apakah kita memiliki semangat untuk belajar akan firman Tuhan? Apakah kita sudah menaati firman Tuhan dengan sungguh-sungguh selama ini? Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama saya katakan tadi, apa yang dilakukan? Reformasi gerakan apa yang harus dikatakan? Yang digedengungkan, dikumandangkan, supaya gereja memiliki semangat reformasi itu. Yang pertama saya katakan tadi, bahwa jemaat harus
memiliki semangat untuk mencintai firman Tuhan. Sola scriptura. Yang kedua dikatakan di sana, ada harga yang harus dibayar untuk mengikuti Kristus. Ini perlu. Bukankah Martin Luther ketika dia menulis dan menempelkan dalilnya di depan pintu gereja itu, ada 95 dalil atau tesisnya tentang pengampunan dosa dengan penghapusan dosa, keselamatan itu, dia tulis di sana. Dia menerima salib. Dia siap menanggung salib itu, dia harus bayar. Firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105 berbunyi demikian. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Jauh-jauh hari firman Tuhan ini menyampaikan. Jika kita sungguh-sungguh mengatakan firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, berarti kita siap untuk membayar harga untuk mengikuti Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Martin Luther, karena perbuatan Martin Luther, karena dia sikapnya, dia mengatakan bahwa tidak ada keselamatan melalui pengampunan surat indulgensia itu, atau surat pengampunan dosa itu. Tidak akan, gereja tidak punya wewenang otoritas menghapus dosa manusia. Hanya Tuhan Yesus yang mampu menghapus dosa manusia. Kematian Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa, tidak ada manusia. Gereja tidak punya otoritas. Maka Martin Luther dipanggil oleh otoritas gereja. Karena ada tulisan 1995 tesis atau dalil yang dia buat di sana. Martin Luther, apa yang disampaikan kepada Martin Luther? Martin Luther diminta untuk mengakui bahwa dirinya salah dalam membuat suatu dalil. Cara berpikir. Restorasi yang Tuhan lakukan sama dia itu salah terhadap diri Luther. Apa yang terjadi? Luther diancam akan dikucilkan. Tetapi ketika dalam persidangan itu, saya membaca satu buku dikatakan, Martin Luther menjawab para pemimpin otoritas gereja waktu itu yang sedang menghakimi dengan menyidang dia. Karena dia menulis itu, membuat orang terpengaruh, membuat orang sekarang tidak setuju dan sepakat melawan cara yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin gereja waktu itu. Bahkan mereka melakukan korupsi, dikatakan menjual beli surat pengampunan dosa itu kepada orang-orang yang mampu. Saudara, apa yang terjadi di sana? Jawaban Martin Luther ketika ada di hadapan para pemimpin-pemimpin gereja waktu itu, otoritas gereja. Dia katakan seperti ini. Ketika diancam dan dia akan dikucil ketika dia tidak mengakui kesalahannya. Martin Luther berkata, jawab gini, aku tidak bisa dan tidak akan mengakui apapun. Dikatakan, karena aku tidak dapat melawan hati nuraniku sendiri. Semoga Tuhan membantu aku. Dalam sidang ini seperti kasus Petrus, ya, Paulus, Silvanus, kalau kita membaca di sana, Stefanus, di sidang untuk dikatakan, dipertanyakan, dengan kuasa apa mereka melakukan ini? Dengan pengajaran apa yang mereka sampaikan? Pemimpin agama, sama yang terjadi dengan Luther. Mengakui kesalahan, tapi Martin Luther katakan, aku tidak bisa dan tidak akan mengakui apapun kesalahan. Tapi yang dia tahu adalah dikatakan, karena aku tidak dapat melawan hati nuraniku sendiri. Semoga Tuhan mengakui. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Martin Luther berani mengambil risiko. Karena ia tahu bahwa kuasa firman Allah jauh lebih besar daripada apapun yang dia alami. Yang dia akan siap tanggung. Sekali lagi, Martin Luther tahu ketika dia membaca firman Tuhan dalam Roma pasal 1 ayat 16-17, dia katakan dia tahu bahwa kuasa firman Tuhan, kuasa Injil itu dikatakan lebih besar daripada apapun juga. Itu sebabnya Martin Luther lanjut berkata dalam persidangan, dia katakan gini, aku telah memegang segala sesuatu di tanganku dan aku kehilangan segalanya. Tetapi apapun yang kulakukan di tangan Allah, aku tetap akan memilikinya. Dalam arti seperti ini, ketika Martin Luther memutuskan sungguh-sungguh memahami firman Tuhan, sungguh-sungguh dituntun oleh Tuhan, dan sungguh-sungguh mengikuti ajaran firman Tuhan yang sesungguhnya ditegakkannya, apapun risikonya, dia katakan, aku menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Dan aku percaya, dikatakan, bahwa aku memilikinya bersama dengan Tuhan. Saudara, apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego dan Daniel ketika mereka ada di Babel.
Ketika mereka diajak, ditawar untuk apa? Menyembah patung Nebukadnezar. Ketika mereka harus mengakui dan menyembahnya. Ketika mereka Sadrak, Mesak, Abednego berhadapan dengan perapian. Mereka katakan seperti ini. Sekalipun Tuhan kami, Allah kami yang kami sembah oleh nenek moyang kami dan kami hari ini, tidak melepaskan kami dari perapian yang Tuanku buat ini. Kami sekali-sekali tidak akan menyembah kepada patung yang Tuanku buat. Saudara, ini suatu integritas hidup. Ini merupakan restorasi hidup yang luar biasa di hadapan Tuhan. Bukankah itu yang diminta kepada kita hari ini, Bapak Ibu? Ketika engkau berkata engkau sudah milik Tuhan, percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, dan engkau tahu bahwa kuasa Tuhan itu tercatat dengan baik dalam firman Tuhan ini. Engkau melakukan kehidupan rohanimu, aktivitasmu. Mengapa engkau meragukan kuasa Tuhan bekerja dalam diri? Mengapa engkau meragukan bahwa segala pergumulan hidupmu engkau datang bawa kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan? Karena waktu Tuhan itu tidak sama dengan waktu kita. Waktu yang Tuhan berikan untuk memulihkan kita itu berbeda. Tetapi kita kadang memprotes Tuhan. Mengapa Tuhan terlalu lambat? Sesungguhnya yang Tuhan mau diri kita dipulihkan dengan Tuhan dulu. Bukan karena pergumulan itu kita minta Tuhan supaya kita bebas. Tapi mengapa kita tidak katakan, Tuhan, dosa apa yang aku lakukan sehingga aku tetap berada dalam ujian iman yang kau izinkan. Perbuatan-perbuatan apa yang selama ini kita tidak akui. Mungkin kita selama ini sudah menjadi orang Kristen sekian tahun. Tetapi kita hanya mengikuti tradisi. Datang beribadah, berdoa, membaca firman Tuhan, menghafal, mengikuti kegiatan rohani yang kita lakukan. Sesungguhnya hati kita kosong. Jika ada kekosongan seperti itu berarti apa? Kegiatan rohani kita selama ini tidak berkenan kepada Tuhan. Itu berarti diri kita belum mengalami pemulihan dengan Tuhan. Seperti yang dialami oleh Martin Luther. Bertahun-tahun dia ada di biara. Dia melihat sesuatu yang tidak benar. Dia minta kepada Tuhan, tolong saya, buat saya mengerti. Apa maksudnya Tuhan? Dia belajar, dia meneliti firman Tuhan, dia mempelajarinya. Dia temukan anugerah Tuhan itu dalam Roma pasal 1, ayat 16 dan 17. Terjadi restorasi. Bangkitlah, dikatakan reformasi gerakan Protestan itu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sebagai orang Kristen kita harus siap membayar harga. Ingat, ketika kita meletakkan semuanya di dalam tangan Tuhan Yesus, maka kuk yang kita pikul akan menjadi ringan. Sekali lagi, ketika kita meletakkan semua pergumulan hidup kita dalam tangan Tuhan dan mengangkat tangan, maka kuk yang Tuhan berikan kepada kita menjadi ringan. Saudara, perhatikan dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 24 dikatakan di sana. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikuti aku. Saudara lihat di sana, setiap orang yang mau mengikut aku, maka kuk yang dikatakan di sana, mereka harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Ada kuk, ada yang harus kita tanggung. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Martin Luther berkata sejak dari permulaan reformasi atau meminta kepada Tuhan supaya dia menunjukkan mimpi atau visi, bahkan malaikat. Dia berdoa seperti itu, saudara. Martin Luther. Tuhan berikan kepadaku, dikatakan, supaya aku bisa berikan aku sebuah mimpi yang jelas. Apa maksud Tuhan dalam hidupku ini? Berikan aku visi yang jelas. Atau bahkan dia minta supaya Tuhan mengirim malaikat baginya untuk menyatakan apa yang menjadi pergumulan hati nuraninya kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Dia memberikan hak untuk mengerti, saudara, luar biasa. Tuhan tidak melepaskan Luther dari kuknya. Pergumulan Martin Luther bertahun-tahun untuk mempertahankan dalil itu. Dan orang banyak mengikuti dan mengalami perubahan restorasi dalam pengajaran gereja Katolik waktu itu. Di tahun 1500, waktu gerakan-gerakan yang dimana dilakukan oleh Martin Luther. Kalau kita hitung-hitung sudah 500 tahun reformasi gereja ini terjadi sampai tahun ini. Saudara, apa yang terjadi di sana? Dikatakan, Tuhan memberikan hati kepada Martin Luther untuk mengerti firman-Nya yang kudus,
selama aku memiliki firman Tuhan itu, kata Martin Luther, selama aku memiliki firman Allah, aku tahu bahwa aku berjalan di jalannya dan aku tidak akan jatuh kepada kesalahan ataupun khayalan. Ketika aku memiliki firman Tuhan dengan baik, aku memahami firman Tuhan dengan baik, aku menghidupkan firman Tuhan itu dalam diriku, dan aku melakukan sesuai kehidupanku sesuai dengan perintah Tuhan. Dan aku tahu dikatakan di sana, aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama dulu aku lakukan, tetapi aku melakukan perintah Tuhan dengan baik. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mungkin selama ini kita selalu berdoa meminta kepada Tuhan supaya pergumulan hidup kita atau masalah hidup kita cepat diangkat oleh Tuhan. Tetapi pernahkah Bapak Ibu berdoa seperti ini? Minta kepada Tuhan. Sesungguhnya kita harus belajar berdoa seperti Martin Luther dan beberapa tokoh Alkitab lain dikatakan. Berdoa meminta kepada Tuhan supaya apa? Kita diberikan pundak yang kuat untuk memikul kuk yang Tuhan berikan kepada kita. Adakah yang berdoa selama ini ketika dalam pergumulan hidup, tantangan keluarga ataupun pekerjaan, berkata, Tuhan terima kasih, Engkau mengizinkan aku mengalaminya. Aku minta kepadamu, berikan kepadaku kuk pundak yang kuat, sehingga kuk yang Kau berikan kepadaku ini, salib yang Kau berikan kepadaku ini, menjadi ringan, karena Engkau ada di sana yang menolong aku. Saudara, reformasi itu dimulai dari dalam diri kita. Peristiwa sejarah reformasi kekristenan menunjukkan bahwa Alkitab adalah sumber kebenaran yang tidak dapat tergantikan. Jika ada orang mengganti, berkata ada keselamatan di luar firman Tuhan, di luar Yesus, saya katakan tidak ada. Hanya dalam Yesus Kristus orang bisa masuk surga. Saudara, kuasa untuk mengubah. Ingat, firman Tuhan ini memiliki kuasa untuk mengubah hati seseorang, hati setiap orang, dan bahkan juga bisa mengubah dunia sampai hari ini. Ada banyak cerita kesaksian para tokoh-tokoh dunia, hebat dunia. Ketika mereka mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kepemimpinan tugas mereka selalu menuruti firman Tuhan, mereka mampu menjalankan tugas dengan baik. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami lagi bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kami. Di luar itu tidak ada. Yaitulah melalui Yesus Kristus kami bisa masuk surga. Melalui pengajaran Alkitab yang benar kami diteguhkan iman kami. Kami diarahkan dan membuatkan kami untuk sungguh-sungguh mempercayai hidup pada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Berkati setiap jemaat yang ada di gereja maupun yang mendengar firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan dimanapun berada. Biarlah mereka selalu menghidupkan firman Tuhan ini. Mempercayakan hidup mereka berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Bukan sesuai dengan praktek-praktek kehidupan masyarakat yang mengandalkan perbuatan baik. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Haleluya.